Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan melihat 4 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk pergerakan IHSG pada closing perdagangan minggu ini ditutup mengalami pelemahan ya, minus 0,43%. Setelah sebelumnya berhasil menyentuh area resisten bahkan sempat breakout pada hari Kamis ya dengan menyentuh area high di 6.971. Walaupun memang pada saat closing kembali berada di bawah area resisten 6955 dan cukup wajar kalau ditutup pada hari Jumat ini dengan candle merah ya teman-teman. Untuk area support terdekat bagi IHSG ada di kisaran area 6869. Area yang sebelumnya adalah area resisten kemudian berhasil di breakout dengan kencang. Area resisten tersebut sekarang menjadi area support. Jadi kalau IHSG-nya turun ada potensi ke 6869. Dan kalau ternyata area tersebut tidak bisa menahan pergerakan IHSG, ada potensi turun kembali ke area support 2-nya di kisaran 6777 sampai 6746. Kalau misalnya pada perdagangan mendatang IHSG-nya kembali cukup kuat serta berhasil breakout dari 6955, potensi terdekat adalah kembali ke kisaran area 7000 atau tepatnya 7013, di mana itu adalah potensi kenaikan daripada cup and handle dengan neckline di 6777. Jadi kalau IHSG-nya dikasih kesempatan koreksi, sebenarnya teman-teman bisa manfaatkan untuk buy on weakness saham-saham yang berhubungan erat dengan IHSG. Total transaksi pada closing minggu ini di hari Jumat 12,9 triliun. Dengan total dana asingnya masuk net foreign buy 651,4 miliar. 6 saham teratas ya yang diborong asing di hari Jumat ini didominasi oleh banking ya teman-teman, di mana dua teratas adalah Bank BRI dan Bank BCA, disusul Inco, ASI, ICBP dan Adaro. Jadi dari 6 saham ada 2 saham big banks yang menandakan memang pergerakan cukup baik ya teman-teman. Jadi silakan kalian pantau area support dan resisten saham-saham yang berhubungan erat dengan IHSG. Kalau dikasih kesempatan koreksi sangat baik untuk bisa buy on weakness. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah Coal. Saham Coal pada perdagangan hari Jumat naik sangat signifikan ya teman-teman, sebesar 15,71%. Bisa kita lihat bersama bahwa sebelumnya saham Coal itu sideways dengan range di kisaran 143 sampai 177. Dan menjadi hal yang sangat menarik ketika 143-nya berhasil di breakout. Bahkan kalau teman-teman perhatikan, breakout-nya juga didukung dengan volume. Bayangin volumenya cukup besar sehingga membuat breakout-nya cukup valid. Kalau kita ukur bersama potensi kenaikannya ya bisa sampai ke kisaran area 170 dan sebenarnya potensinya sudah berhasil terselesaikan dengan sangat baik ya 171. Jadi kalau kemudian pada kesempatan mendatang dikasih kesempatan koreksi, teman-teman bisa buy on weakness dari kisaran area support yang ada di sini, yaitu di kisaran area 150 sampai 141 ya teman-teman. Area support yang sebelumnya adalah area resisten. Jadi resisten yang di breakout akan otomatis menjadi area support. Jadi silakan teman-teman pantau. Kalau misalnya dikasih kesempatan koreksi bagi saham Coal 150 141 sangat menarik. Sejauh ini targetnya sudah berhasil diselesaikan ya teman-teman.
dan dari sisi volume juga sangat besar. Saham Kowal sendiri saham yang belum lama IPO ya, sekitar bulan September. Jadi belum ada 1 tahun ya. Memang pergerakannya beberapa waktu terakhir cenderung mengalami penurunan. Tetapi kalau mulai ada volume besar, mulai ada breakout resisten, menjadi sebuah petanda yang cukup baik, yang artinya ada potensi untuk saham Kowal kembali menguat beberapa waktu ke depan. Jadi silahkan teman-teman pantau area support yang ada bagi saham Kowal. Bahkan kalau misalnya kita tarik sebuah garis yang ada di sini, kurang lebih di area 158, ini terlihat ya teman-teman. Bisa saja terlihat seperti ini adalah left shoulder, walaupun leftnya cukup lebar. Lalu ini adalah headnya. Lalu yang di sebelah kanan ini adalah right shoulder. Bisa saja. Dan tentu ada potensi jauh lebih tinggi kalau ini terkonfirmasi ya. Karena ada potensi naik lagi. Kalau kita ukur dari bottom yang ada di bawah 93 sampai kisaran 158. Kita letakkan di atas area breakout 158 ya. 200-an masih ada potensi ya teman-teman. Jadi jelas sangat menarik harusnya saham Kowal kalau dikasih koreksi beberapa waktu ke depan. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah ASA. Saham ASA pada closing perdagangan minggu ini ditutup positif plus 4,02%. Saham ASA sendiri sudah berhasil mengkonfirmasi sebuah pola yaitu ascending triangle. Ketika berhasil breakout dari 820 dan teman-teman bisa lihat sendiri bahwa potensi kenaikan daripada ascending triangle-nya berada di area 960. Ketika mengalami kenaikan, ternyata di area 895 terdapat rejection yang membuat saham ASA kembali retest area neckline-nya. Dan terpantau pada tanggal 18 April mampu bertahan di area neckline-nya, bahkan pada hari Jumat ini di tanggal 28 April teman-teman bisa pantau bahwa ASA-nya breakout with volume. Jadi kenaikannya cukup valid bagi saham ASA. Dan kalau misalnya kita lihat teman-teman, ASA ini membuat sebuah pola lanjutan yaitu cup and handle. Ini adalah proses cupnya. Dan ini adalah proses handle-nya. Sudah breakoutnya kencang. Dan kalau kita ukur teman-teman potensi kenaikannya, dari area bottom yang ada di bawah 690 sampai 895. Lalu kita letakkan di atas area breakout-nya. Sebentar. Kita letakkan di atas area breakout-nya, ada potensi naik kembali ke atas area 1000 ya. Sebuah hal yang sangat menarik kalau misalnya ASA-nya bisa kembali naik ke atas 1000 karena sebelumnya di area 1000 kemudian ASA tertahan dan diguyur kembali turun ke 690. Untuk area supportnya teman-teman bisa gunakan area 895 sampai area 870 untuk area support dan juga neckline daripada cup and handle pattern. Jadi kalau turun ke area tersebut dengan low volume, saham ASA jelas salah satu saham yang menarik untuk di buy on weakness. Jadi silahkan teman-teman pantau untuk area support yang ada. Setidaknya pergerakan ASA ke depan harusnya cukup menarik setelah breakout area resisten. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Agro. Saham Agro pada perdagangan Jumat ini ditutup naik 5,45%. Bahkan dari sisi volume, ini adalah volume terbesar sepanjang 1-2 bulan terakhir ya teman-teman. Setidaknya dari Maret April ya, ini volume terbesar. Menjadi sebuah hal yang sangat positif bagi Agro, berhasil mengalami kenaikan lanjutan setelah sebelumnya break dari 398 dan turun ke 390 ya.
sekaligus mengkonfirmasi ascending triangle dengan potensi kenaikan ke 454. Yang menarik, ketika agronya berhasil lanjut naik, agro kemudian membuat sebuah pola baru, yaitu inverted head and shoulders. Ini adalah bagian left shoulder, lalu ini adalah bagian headnya. Dan yang di sebelah kanan ini adalah bagian right shoulder ketika agronya koreksi. Hari ini berhasil breakoutnya with volume cantik sekali. Dan kalau kita ukur potensi kenaikannya dari area low yang ada di bawah 344 sampai 418, maka ada potensi kenaikan lanjutan setidaknya menuju ke area 492. Jelas ini menjadi sebuah hal yang sangat menarik. Kenapa? Karena agro ini sudah beberapa waktu pergerakannya menurun ya teman-teman. Bahkan kalau kita zoom out ya, agro ini masih downtrend. Downtrendnya juga cukup parah. Jadi kalau dikasih kesempatan pola-pola pembalikan arah di area support bawah, menjadi kesempatan yang menarik untuk bisa trading dan mengambil momentum bagi pergerakan saham agro. Dan resistennya yang terdekat di 454. Bahkan kalau misalnya ini kita berandai-andai, agronya lanjut ke sini, lalu dia turun lagi ke bawah, bisa saja ini menjadi inverted head and shoulders versi besar. Jadi harusnya menarik agro. Dan untuk area supportnya, teman-teman bisa gunakan area 418 sampai setidaknya 410. 418-410 bisa dipakai untuk buy on weakness dengan target ke 454. Bahkan kalau bisa lanjut naik 492. Dan untuk saham berikutnya, saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah LP. Saham LP pada perdagangan hari Jumat ini ditutup 6,67%. Dari sisi volume juga cukup besar ya. Lebih besar dibanding sepanjang transaksi bulan April ya teman-teman. Dan bisa kita lihat bersama, memang area support 238 menjadi area support yang cukup kuat setelah sideways cukup panjang beberapa waktu ini, hampir 1 bulan ya teman-teman. Setelah berhasil breakout 24 Maret, baru kembali kencang naik ke atas 28, hampir sekitar 1 bulan bertahan. Dan target terdekat adalah rounding bottom dengan potensi 264, walaupun hari ini high-nya di 262. Ya, kalau kita mau cincai anggap aja sudah kena ya teman-teman. Kita akan hapus dulu ininya dan kita geser sedikit ke sini. Kalau kita tarik sebuah garis trendline, yang menarik juga adalah LP-nya sudah berhasil breakout ya daripada garis trendline-nya. Jadi artinya selain ada potensi naik ke 264 sebagai target kenaikan, di sini juga ada descending triangle. Di mana descending triangle-nya udah berhasil breakout ya, harusnya sekitar 270 harusnya masih bisa tercapai bagi saham LP. Jadi silakan teman-teman pantau kalau LP menurut teman-teman menarik. Dengan area supportnya di kisaran area 250. Bisa kita lihat ya, sebelumnya nggak pernah close di atas 250, selalu close-nya tepat di 250 lalu turun, lalu 250 open-nya lalu turun, 250 lalu turun. Dan kalau dikasih retest ke 250 menjadi kesempatan yang menarik untuk buy on weakness. Lalu target berikutnya adalah 264 ataupun 270. Perlu diingat, semoga turunnya dengan low volume jadi sangat menarik untuk buy on weakness. Perlu diperhatikan juga bahwa LP ini salah satu saham IPO ya teman-teman yang belum lama. Jadi kita ambil momentum aja kalau ada pergerakan-pergerakan yang menarik. Kalau cuan jangan lupa di trailing stop biar nggak diambil lagi oleh market.
Jadi total hari ini kita ada bahas 4 saham ya teman-teman, dari saham Koal, Asa, Agro, dan LP. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini, bukan hanya kan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan lakukan cek dan dicek kembali kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman. Silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Untuk teman-teman yang mau tahu seputar grup premium, manfaat, harga, dan sebagainya, silahkan kunjungi link yang ada di deskripsi. Karena di sana saya sudah jelaskan secara detail apa saja manfaat yang akan teman-teman dapatkan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.